Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi UAS Ilmu Komunikasi. Saya memilih 5 soal, yaitu 2, 3, 8, 9, dan 10. Soal yang pertama, jelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transendental. Pengertiannya, komunikasi transendental adalah komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Bentuk-bentuknya ialah yaitu berupa salat. Salat dalam konteks komunikasi transendental, pesan atau perintah salat dari Allah disampaikan ke Nabi Muhammad SAW dan kepada manusia. Kalau dalam menyampaikan pesan salat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala melakukan lewat komunikasi interpersonal. Sedangkan salat kepada manusia disampaikan secara tidak langsung, lalu melalui lewat media atau firman Allah dengan kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah jelaskan pengertian, proses, dan faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Pengertiannya yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti bicara kepada diri sendiri, memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Proses dan tahapan komunikasi internasional ini, menurut Rahmat, proses komunikasi interpersonal melalui 4 tahap, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Tahapan yang pertama ialah sensasi. Sensasi ini adalah kemampuan yang memiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. B. Persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. C. Memori. Memori ini adalah sistem yang sangat tekstur yang menyebabkan organisasi sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Yang D. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi untuk unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang, sehingga tidak perlu lambang memberikan atau melakukan kegiatan yang tampak. Dan yang ketiga ialah faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Menurut Potter dan Perry, pada tanggal 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi intrapersonal seseorang. Yang pertama, pengembangan. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, latar belakang sosiokultural. Yang kelima, gender. Yang keenam, pengetahuan. Yang ketujuh, lingkungan. Lalu soal yang ketiga ialah apa itu komunikasi kelompok? Jelaskan fungsinya, proses komunikasinya, dan jelaskan komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Yang pertama adalah pengertian. Komunikasi kelompok merupakan hubungan antara manusia dengan masyarakat
secara dialektik dan eksternality, objektivitas dan internalisasi. Eksternalisasi adalah pencurahan kehadiran manusia baik dalam aktivitas maupun mentalitas. Yang kedua, fungsinya yaitu yang pertama, menjalin hubungan sosial dalam arti bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antar anggotanya dengan baik. Yang kedua adalah pendidikan yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Itu prosesnya ialah diawali dengan pengumpulan atau terbentuknya suatu kelompok bisa terjadi 3 orang atau lebih. Contohnya yaitu komunikasi berawal dari komunikasi yang bersifat sehari-hari. Yang pertama, komunikasi kelompok besar ialah kelompok komunikasi yang karena jumlahnya banyak dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan pun secara verbal. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunitor dan komunikar berada dalam situasi saling bertatap muka. Soal yang ke-9, jelaskan tujuan, fungsi, dan hambatan tentang komunikasi efektif. Kita jelaskan yang pertama adalah tujuannya. Ialah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan respon dan sesuai dengan tujuan komunikasi individu tersebut. Melalui kemampuan yang dimiliki komunitor untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran atau pendapat dengan persepsi yang sama. Yang kedua kita jelas yaitu fungsinya. Tadi tujuan, yang ini fungsi. Fungsinya yaitu membentuk kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu hambatannya. Ialah yang pertama, perbedaan status sosial antara komunikasi dan komunikas. Yang kedua, problem semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikasi atau komunitor dalam menyampaikan pesan. Baiklah, kita lanjut dengan soal yang ke-10, yaitu apa manfaat mempelajari etika komunikasi? Jelaskan. Manfaatnya yaitu dapat memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat hubungan dengan terjalin dengan orang lain. Yang terakhir, dapat menimbulkan rasa saling menghargai di antara masyarakat. Jadi manfaat berkomunikasi ini ialah bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.